A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu tokoh politik di masa Orde Baru, yaitu Bapak Warmin S.Hum. Sebelum kami memulai wawancara ini, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Novita Nuramalia. Saya Zahra Julianti. Saya Selvi Sagita. Saya Syafri Nurajija. Saya Yuliana. Saya Arya. Saya Hafiz. Saya Baik. Baik, kita mulai wawancaranya sekarang. Let's try! Di sini kami bersama tokoh politik di masa Orde Baru, yaitu Bapak Warmin S.Hum. Baik, Bapak, wawancaranya akan dimulai. Saya ingin bertanya tentang masa politik di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1996, apakah pemilihan presiden seperti sekarang? Untuk pemilihan presiden seperti sekarang tidak. Dulu yang berhak memilih itu adalah parlemen. Dalam hal ini parlemen yang dimaksud adalah MPR dan DPR. Jadi kalau sekarang kan pemilihan presiden itu adalah sepaket ya. Yaitu melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Dulu enggak, pemilu itu yang memilih itu parlemen, dan parlemen kita dalam hal ini adalah MPR dan DPR. Jadi suara rakyat itu diwakilkan ke parlemen, dan parlemen yang memilih siapa presiden dan wakil presidennya, seperti itu. Baik, sudah Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada masa Orde Baru ada berapa partai politik, Bapak? Sebenarnya partai politik dulu banyak ya, cuman begitu disederhanakan menjadi 3. Yaitu partai yang pertama yaitu adalah kalau nggak salah P3, Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua adalah Golkar, yang ketiga PDI. Jadi bukan PDI Perjuangan tapi PDI, yaitu partainya ada P3, ada Golkar, dan ada PDI. Golkar ini sebelum bukan partai tapi golongan karya, tapi dimasukkan ke partai. Jadi penyederhanaannya seperti itu. Baik, apa saja masalah politik yang sering terjadi pada masa Orde Baru? Politik apa nih? Politik pemerintahan atau politik pemilihan suara? Politik pemerintahan. Kalau politik pemerintahan banyak sih sebenarnya. Salah satunya adalah dalam pemerintahan Indonesia itu segala sesuatu zaman Orde Baru itu harus Pancasila. Segala sesuatu itu masyarakat itu harus ngerti Pancasila, harus tahu Pancasila. Yaitu seluruh pelajar, seluruh siswa diharapkan, diwajibkan untuk mengerti tentang Pancasila. Makanya kurikulum dulu dibuat ada Pancasilanya. Ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, ada PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ketika dia masuk sekolah pun harus ada yang namanya penataran P4 dulu, yaitu Eka Prasetya Pancakarsa. Terus kuliah pun sama, ada penataran P4 juga. Contohnya bapak-bapak dulu penataran P4 itu 45 jam terpadu. Tapi kalau di bidang politik pemerintahan, kita dulu menerapkan sistem politik bebas aktif. Dulu tuh yang digaungkan oleh wakil presiden pertama kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Lalu dilanjutkan lagi kepada Orde Baru, yaitu tetap politiknya politik bebas aktif. Kalau dulu kan politik Indonesia itu ada politik mercusuar, ada politik yang lain, tapi pada masa Orde Baru semuanya itu politik bebas aktif. Oke, baik. Berapa kali pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru ya Pak? Tadi pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru itu dari berlangsung, kalau tadi Anda bicaranya tahun 66 sampai 69 ya, sampai berapa tadi? 96. Sampai 96. Sebenarnya sih kalau dalam sejarah-sejarah itu dikatakan tahun 65 sampai 98. Kenapa? Karena proses pergantian dari Presiden Soeharto ke Pak Habibie 98, berarti Orde Baru itu selama 32 tahun. 32 tahun itu berarti 6, ada 6 pemilihan. Ada pemilihan presiden, pemilu gitu. Oke. Kira-kira berapa lama sistem pemerintahan Orde Baru berlangsung? Ya tadi Orde Baru berlangsung sekitar hampir 32 tahun. 32 tahun berlangsung, dipimpin oleh satu orang, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Maaf bila mengganggu waktunya Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Wassalamualaikum bro.